Halo semua, jumpa lagi dengan saya Muhammad Khairul. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai handshaking dan interrupt dalam sistem komputer. Mari kita langsung ke materinya. Sebelum masuk ke materi, kita perlu memahami apa itu handshaking dan interrupt. Pertama, mari kita membahas handshaking. Handshaking adalah proses komunikasi antara dua perangkat untuk memastikan bahwa data dapat dikirim dan diterima dengan benar. Dalam sistem komputer, handshaking digunakan agar pengirim siap mengirim data, penerima siap menerima data, dan proses komunikasi berjalan tanpa kesalahan. Konsep handshaking mirip seperti dua orang yang saling berbicara melalui telepon. Sebelum berbicara, satu orang akan mengatakan "halo", lalu orang lain akan menjawab. Setelah keduanya siap, barulah komunikasi dapat dimulai. Begitu juga dengan komputer. Sebelum data dikirim, perangkat harus saling memberi sinyal kesiapan. Lalu, bagaimana cara handshaking bekerja? Misalnya, keyboard ingin mengirim data ke CPU. Prosesnya secara sederhana adalah keyboard akan memberi sinyal bahwa ada data yang akan dikirim. CPU memberi respon bahwa CPU siap menerima data. Keyboard mulai mengirim data. Barulah data diterima. CPU mengirim konfirmasi bahwa data berhasil diterima. Dengan ini, data tidak akan hilang, tidak ada tabrakan data, dan komunikasi menjadi lebih stabil. Contoh handshaking dapat ditemukan pada komunikasi USB, jaringan komputer, komunikasi serial, dan transfer data antar perangkat. Pada koneksi internet, sebelum dua perangkat bertukar data, biasanya dilakukan proses sinkronisasi terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua perangkat siap digunakan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai interrupt. Interrupt adalah sinyal yang diberikan kepada CPU untuk menghentikan sementara proses yang sedang dikerjakan oleh CPU agar CPU dapat menjalankan tugas yang lebih penting. Interrupt sangat penting karena CPU tidak mungkin terus-menerus memeriksa semua perangkat secara manual. Dengan interrupt, perangkat dapat langsung memberitahu CPU ketika membutuhkan perhatian. Contoh sederhana interrupt, misalnya CPU sedang menjalankan aplikasi musik. Tiba-tiba, kita sebagai pengguna menekan keyboard atau menekan mouse. Keyboard dan mouse akan mengirim interrupt ke dalam CPU. Kemudian, CPU akan menghentikan sementara semua proses sebelumnya, menangani input dari keyboard atau mouse, lalu kembali melanjutkan pekerjaan sebelumnya. Karena itulah, komputer dapat merespon tindakan pengguna dengan sangat cepat. Interrupt dibagi menjadi berbagai jenis. Pertama, ada hardware interrupt. Hardware interrupt berasal dari perangkat keras. Contohnya seperti keyboard, mouse, printer, hard disk, atau jaringan. Ketika perangkat membutuhkan perhatian CPU, perangkat akan mengirim sinyal interrupt. Kita gunakan contoh yang tadi, apabila tombol keyboard ditekan, keyboard akan mengirim interrupt agar CPU segera membaca input tersebut. Kedua, ada software interrupt. Software interrupt merupakan interrupt yang berasal dari program atau sistem operasi itu sendiri. Interrupt ini biasanya digunakan ketika program membutuhkan layanan tertentu dari sistem operasi. Contohnya, meminta akses file, menjalankan input, atau menjalankan fungsi sistem tertentu. Ketiga, ada maxable interrupt. Maxable interrupt adalah interrupt yang dapat ditunda atau diabaikan sementara oleh CPU. Biasanya digunakan untuk tugas yang tidak darurat. Terakhir, ada non-maxable interrupt. Non-maxable interrupt adalah interrupt yang tidak dapat diabaikan karena sifatnya sangat penting. Contohnya, ada kerusakan hardware, kegagalan memori, atau terdeteksi virus pada komputer kita. Di sini harus segera ditangani oleh CPU. Lalu muncul sebuah pertanyaan, bagaimana cara kerja interrupt? Mari kita bahas. Secara umum, interrupt terdiri dari beberapa langkah. Langkah pertama, CPU akan menjalankan sebuah program. Awalnya, CPU sedang menjalankan instruksi seperti biasa. Langkah kedua, perangkat mengirim interrupt. Ketika perangkat membutuhkan perhatian, perangkat akan mengirim sinyal ke dalam CPU. Contohnya, keyboard mengirim sinyal karena ada tombol yang ditekan. Selanjutnya, CPU akan menghentikan proses yang sedang berjalan. Kemudian CPU akan menyimpan status pekerjaan sebelumnya agar dapat dilanjutkan kembali. Langkah selanjutnya yang dilakukan CPU adalah menjalankan program khusus yang disebut Interrupt Service Routine atau
ISR. ISR ini bertugas untuk menangani interrupt yang masuk. Misalnya seperti tadi, membaca input keyboard, mengambil data dari perangkat, atau menangani kesalahan sistem. Setelah melakukan interrupt tersebut, CPU akan kembali melanjutkan pekerjaan atau proses yang tadi dihentikan sementara. Semua proses ini terjadi sangat cepat sehingga kita sebagai pengguna hampir tidak menyadarinya. Interrupt membuat kerja CPU jadi jauh lebih cepat. Tanpa interrupt, CPU harus terus-menerus mengecek semua perangkat satu persatu. Proses ini disebut polling. Polling membuat CPU membuang banyak waktu. Nah, dengan adanya interrupt, perangkat akan langsung memberitahu CPU ketika diperlukan, sehingga CPU dapat fokus menjalankan tugas lain, dan sistem akan menjadi lebih cepat dan efisien. Karena itu, hampir semua komputer modern menggunakan sistem interrupt. Lalu, apa bedanya handshaking dan interrupt? Nah, walaupun sama-sama digunakan dalam komunikasi sistem komputer, handshaking dan interrupt memiliki fungsi yang berbeda loh. Handshaking digunakan untuk sinkronisasi komunikasi data, memastikan pengirim dan penerima siap dan fokus pada proses pertukaran data. Sedangkan interrupt digunakan untuk memberi perhatian CPU dan menghentikan sementara proses CPU, sehingga CPU dapat fokus pada penanganan yang lebih penting. Jadi, handshaking itu membantu komunikasi data agar berjalan lancar, sedangkan interrupt membantu CPU merespon kejadian dengan cepat. Dapat kita simpulkan, handshaking adalah proses sinkronisasi komunikasi antar perangkat agar pengiriman data berjalan dengan aman dan benar. Sedangkan interrupt adalah sinyal yang digunakan perangkat atau program untuk meminta perhatian CPU agar suatu tugas dapat diproses. Kedua mekanisme ini sangat penting dalam sistem komputer karena membantu komputer bekerja dengan lebih cepat, efisien, dan responsif. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Dah.